Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Motovlog Sumatera Barat. Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran kejadian dan informasi di kawasan Sumatera Barat. Ya, saat ini kita berada di Kabupaten Sijunjung ya. Jarang-jarang kita sampai ke daerah ini karena daerah ini sangat jauh dari pusat kota Padang. Ya, kebetulan saya ada kunjungan ke sini sekalian konten. Nah, kita udah sampai di Kabupaten Sijunjung. Nah, Kabupaten Sijunjung sendiri itu jaraknya dari kota Padang untuk ke pusat kotanya aja sekitar 150 kilo lah. Ya, 150 km atau dengan jarak tempuh 3-4 jam. Dan jalan yang dilalui yaitu jalannya lintas Sumatera arah ke bawah ke Jambi, ke Jambi atau ke Bengkulu. Nah, di pagi yang cerah ini Kabupaten Sijunjung saat ini terpantau ramai ya. Saat ini udah pukul 7. Dan bisa dilihat ini banyak aktivitas masyarakat untuk sekolah atau berangkat kerja. Ya, untuk kondisi jalan sendiri bisa kalian saksikan, bisa banyak agak bumpy atau bergelombang, dan juga adanya jackpot yaitu lubang-lubang kecil. Nah, di depan kita melihat ada pos polisi, mudah-mudahan aja nggak razia nih. Kayaknya nanti akan ada razia ini. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa di Sumatera Barat mulai dari tanggal hari ini, tanggal 20 ya sekarang ya, sampai tanggal 5 Oktober kalau nggak salah akan diadakan razia ketupat Singgalang. Jadi buat kalian-kalian yang berada di domisili di Sumatera Barat, harap lengkapi semua surat-surat kendaraan untuk mencegah atau kelancaran dari operasi Singgalang yang kalau saya yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat. Nah, sekarang kita berada di Kanagarian Muaro Bodi ya kalau ini nggak salah. Iya, kalau nggak salah ini Muaro Bodi, atau nanti saya revisi kalau di depan. Ya, kecamatan Kabupaten Sijunjung ini tergolong sangat luas, karena saat kita masuk tadi itu belum berada di pusat kotanya lagi, dan pusat kotanya jauh ke dalam. Nanti ada simpang yang ininya Simpang Muaro Sijunjung. Nah, bisa dilihat jalannya, aduh. Kalau untuk motor yang suspensinya udah udah nggak main lagi ya, rasanya aduh, sampai ke badan getarannya. Nah, bisa dilihat aktivitas masyarakat di pagi ini cukup terpantau ramai. Dan uniknya di sini memang jauh dari pemerintahan atau pusat pemerintahan. Jadi helm ini nggak perlu bagi masyarakat sini kayaknya. Helm ini sesuatu yang aneh mungkin oleh masyarakat di sini.
karena rata-rata semuanya nggak ada pakai helm. Padahal di sini adalah jalur lintas Sumatera yang sangat terkenal akan truk-truk besar dan rawan terhadap kecelakaan di sini. Banyak di antara kenalan atau relasi saya yang berakhir di jalan ini ya karena tadi di sini nggak bisa diprediksi gitu. Orang-orang dari luar kota yang ngantuk, ya kita walau alam ya. Sebaiknya lengkapilah keselamatan berkendara buat kalian yang memakai kendaraan atau menggunakan jalan raya, karena suatu saat kita tidak bisa memprediksi apa yang ada di depan. Nah, ini ada simpang ke dalam, bentar. Ini kalau kalian mau ke Batu Sangkar atau ke Lintau bisa melewati simpang ini. Nah, itu nanti akan tibanya di Setangkai namanya ya. Bisa dilihat jalan di sini banyak bumpy ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu ngebut. Takutnya nanti tidak terkendalikan kendaraan atau sepeda motor kalian. Nah, mungkin gambar yang ditangkap oleh kamera ini mungkin agak goyang ya. Ya karena mohon maaf, motor juga udah motor tua ya, dipaksain untuk jalan, jadi suspensinya nggak ada gitu. Nah, ini dia jalur yang buka tutup yang jadi masalah sekarang. Sistem buka tutup yang menjadi masalah keruwetan dalam jalur lintas Sumatera sekarang. Nah, ini memang di jalur ini dahulunya memang apa ya, sangat berlobang gitu, karena kontur daerahnya di sini ini saya salah jalan, bung. Menurun. Nah, apabila jalan menurun dengan truk muatan besar didukung dengan cuaca yang sangat panas, aspal ini akan mengerut ke bawah gitu, akan turun memuai ke bawah gitu. Jadi membuat gelombang-gelombang yang ada di jalan ini akan semakin tinggi, dan jadi membuat lubang-lubang besar di jalan gitu. Makanya sekarang sistem betonisasi dilakukan untuk mengurangi pemuaian aspal ya. Sebenarnya ini udah telat juga sih, di bulan September baru memulai gitu. Biasanya sih anggaran-anggaran ini di bulan-bulan Maret udah mulai nih orang buat apa nih, jalan. Nah, ini sistem betonisasi dimana menggunakan semen dicor dengan besi baja ya di dalam agar penguatan tulangnya. Nah, kalau kita menggunakan sepeda mobil, ini bakalan runyam. Ini bakalan runyam dan lama di jalan
Makanya saya mengambil opsi untuk memakai sepeda motor ke daerah ini ya, karena ini adanya sistem buka tutup jalan yang kabarnya sampai 1 jam gitu. Nah, ini adalah kita di Kabupaten Sijunjung ya. Jujur saya sangat jarang ya jalan-jalan ke sini karena ya sangat jauh. Pertama, yang keduanya kadang-kadang di sini kita harus mengatur waktu gitu. Nggak bisa asal-asalan karena cuaca kadang di sini nggak menentu, kadang hujan lebat di sini. Nah, itu dia dapat jackpot. Nah, yang paling nggak kita sukai ya di jalan kampung ini, perilaku orang berkendara sepeda motor ya. Saya nilai sangat lucu gitu. Kadang kecepat, pas itu dia ngerem gitu kan, kayak nggak tentu ritmenya gitu. Jadi kita orang-orang yang mau jalan jauh kadang kan kita terpaksa ngikutin mereka, pas dia ngikut dia lambat gitu. Jadi buat kalian-kalian yang menggunakan jalur jalan jauh, nah bentar, nah ini kalau kalian ke pusat kotanya ke sini, Muaro Sijunjung, ke dalam itu adalah pusat kota atau kota Sijunjung yang lama gitu. Nah, ini kita udah sampai di Muaro Bodi ya. Dan bisa dilihat jalurnya sudah mulai keriting ya, tempelan di sini sana. Nah, ini dia baru jalan jalur kuning. Sekarang kita berada di Jalan Batang Palangki, Panagaden Batang Palangki. Nah, kita mendapatkan jalur yang sangat bagus ya. Jalannya sangat mulus. Berbeda dengan saat kita mulai dari perbatasan tadi. Semoga aja ke depan, di depan ini masih tetap bagus ya. Nah, mungkin saya nggak ada referensi lain mengenai kabupaten ini, tapi yang saya ketahui bahwa kabupaten ini sebelum pemekaran ini dahulunya bergabungnya juga ada Mas Raya di sini. Dulu Sawah Lunto Sijunjung gitu.
Nah, kabupaten ini dulu Sawalunto juga bergabung, Sijunjung juga bergabung, dan nantinya Damasraya juga bergabung. Dan sekarang dipecah 3 gitu. Sawalunto di Sawalunto, Sijunjung ya sekarang di sini, dan Damasraya di depan juga ada gitu. Jadi sudah membentuk kabupaten atau kota yang baru gitu. Karena ya bisa kita lihat sendiri bahwa kawasan ini sangat luas. Dan untuk pemerataan pembangunan, apa salahnya kita dibuat pemerintah membuat apa? Enggak, perencanaan pemekaran wilayah agar pemerataan perekonomian berjalan dengan sempurna. Dan potensi yang ada di Sijunjung ini biasanya itu perkebunan ya, perkebunan, dan 2 lagi pertambangan. Biasanya di sini ada pertambangan emas, walaupun itu masih bisa dibilang ilegal ya. Banyak pertambangan masyarakat ilegal yang berada di dalam gedung ini, di dalam bukit ini, di belakang bukit ini, dan juga pertambangan di sungai juga ada. Nah, mungkin series ini akan terus berlanjut. Untuk seri kedua kita akan menyusuri Kabupaten Sijunjung ini sampai perbatasan Damasraya ya. Semoga ini cuaca bagus, walaupun sekarang udah mendung ya, udah berkabut. Semoga ini cuman kabut pagi. Oke, sampai jumpa dulu di episode pertama menyusuri kota Sawalunto Sijunjung. Mengotari Kabupaten Sijunjung ya, sekian dulu. Jangan lupa komen, share, like, dan bagi yang belum subscribe, bantu saya subscribe. Jangan sebagai penonton saja gitu. Bantu kami para konten kreator. Cuma sekedar subscribe aja kok gitu, sebagai bentuk atensi kalian mensupport channel-channel dari motovlog ini. Nah, ini adalah bentar kantor DPRD-nya Sijunjung. Sepertinya ini nanggung ya, sebentar lagi kita perpanjang sedikit karena ini kita akan memasuki sebuah kota yang bagus juga di depan. Atau ya udah, nanti kita sambung aja ya di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan ya. See you.